Namaku Yanto, umurku 30 tahun. Orang-orang di sekitar rumah manggil aku Mas Yanto, ada juga yang cuma manggil tuh sehari-hari. Aku narik ojek, kadang online, kadang mangkal di pangkalan kecil dekat pertigaan pasar. Hidupku nggak mewah, bahkan jauh dari kata cukup kalau dibandingkan sama orang-orang kota yang kerjanya di kantor berase. Tapi dari dulu aku selalu berusaha nerima semuanya dengan lapang dada. Wong urip kui mong mampir ngombe, kata bapakku dulu. Selama masih bisa makan, masih bisa pulang ke rumah, itu sudah lebih dari cukup buat aku. Aku punya istri, namanya Sari. Perempuan sederhana, nggak banyak nuntut, tapi perhatiannya dalam. Kami nikah 5 tahun lalu, dan sekarang punya satu anak laki-laki, umur 3 tahun. Anak itu dunianya aku. Setiap pagi sebelum aku berangkat narik, dia selalu berdiri di depan rumah. Kadang masih pakai kaos oblong dan celana pendek, rambutnya acak-acakan, matanya masih ngantuk tapi senyumnya lebar. Tangannya kecil, melambai ke arahku sambil teriak, "Hati-hati, Pak." Kadang ucapannya belum jelas, tapi aku paham maksudnya. Setiap kali lihat itu, capekku kayak dikurangin setengah. Rasanya ada alasan kuat buat terus muter gas. Sejauh apapun jalan yang harus aku lewati hari itu sebenarnya hari biasa. Gak ada mimpi aneh, gak ada tanda-tanda ganjil. Dari pagi sampai siang, aku sempat narik sebentar, lalu pulang buat istirahat. Sore harinya, setelah mandi dan ganti baju, aku pamit lagi sama istriku. Sari sempat ngingetin, "Mas, jangan lupa makan, terus jangan kesorean ya." Aku cuma senyum sambil angguk. Dalam hati aku niat, paling nanti maghrib aku pulang, sholat, makan, lalu lanjut kalau masih kuat. Sore itu, langit agak mendung, tapi nggak sampai hujan. Angin sepoi-sepoi, jalanan belum terlalu ramai. Aku mangkal sebentar, buka aplikasi, nunggu orderan masuk. Biasanya jam-jam segitu masih sepi. Orang-orang masih di rumah, masih sama keluarga. Tapi entah kenapa, baru 5 menit aplikasi nyala, orderan langsung masuk. Jaraknya lumayan dekat. Aku selesai satu order, belum sempat aku matiin mesin. Masuk lagi. Aku mulai heran, tapi belum mikir aneh-aneh. Namanya juga rezeki, pikirku. Waktu terus jalan, matahari mulai turun. Langit berubah warna, oranye ke abu-abuan. Orderan masih masuk terus, dari maghrib sampai hampir isya. Gak ada jeda panjang. Aku cuma sempat berhenti sebentar, buat minum air dari botol yang aku bawa. Itu pun sambil berdiri. Gak sampai 5 menit. Biasanya, kalau sudah masuk waktu maghrib, orderan mulai sepi, orang-orang pulang, jalanan lengang. Tapi malam itu beda, kayak ada yang sengaja nyodorin rezeki terus ke aku. Aku sempat dengar azan maghrib dari kejauhan. Suaranya samar, ketutup suara motor dan klakson. Jujur aja, waktu itu hatiku agak goyah. Aku mikir buat cari masjid terdekat, tapi pas aku buka aplikasi, orderan masuk lagi. Aku lihat jaraknya nggak jauh, cuma sebentar. Dalam hati aku ngomong ke diri sendiri, selesai ini aja, habis itu sholat. Aku tahu itu bukan alasan yang baik, tapi saat itu pikiranku sudah keburu dipenuhi hitungan uang dan kebutuhan rumah, jalan yang aku lewati. Makin lama makin jauh dari pusat kota. Aku masuk ke daerah yang jarang dilewati angkot. Lampu jalan mulai jarang. Rumah-rumah makin renggang. Tapi anehnya, penumpang masih terus ada. Ada yang turun di perumahan sepi, ada yang cuma sampai ujung gang gelap. Aku nggak merasa takut. Copak, iya, tapi ada rasa senang yang aneh di dada. Setiap kali order selesai, saldo bertambah. Aku mikir soal uang belanja besok, susu anak yang mulai habis, bayar listrik, nabung sedikit kalau bisa. Semua kayak kebayar malam itu. Rasanya seperti hari di mana Tuhan lagi baik banget sama aku. Azan Isya terdengar. Kali ini lebih jelas. Aku sempat berhenti di pinggir jalan sebentar. Hatiku gelisah. Tanganku di atas setang motor tapi mataku ke layar HP. Ada orderan masuk lagi. Jaraknya agak jauh, tapi tarifnya lumayan. Aku tarik napas panjang. Dalam hati aku ngomong pelan, hampir kayak bisikan ke diri sendiri. Nanti aja sholatnya, tanggung. Bentar lagi kelar. Setelah itu, tanpa pikir panjang, aku pencet terima. Sejak saat itu, aku gak sadar lagi sama waktu. Jam di HP cuma aku lihat sekilas-sekilas. Angka jam 11 malam tiba-tiba muncul. Tanpa aku merasa, waktu berjalan sejauh itu. Badanku mulai pegal, pundakku kaku. Leherku terasa berat. Tapi aku tetap maksa. Ada rasa takut kalau aku berhenti sekarang.
rezeki itu. I see, pikiran itu bodoh, tapi saat itu terasa masuk akal. Beberapa kali aku ngelewatin masjid, lampunya terang, pintunya terbuka. Aku lihat orang-orang keluar masuk, mungkin habis sholat atau pengajian. Setiap kali lewat, dadaku terasa agak sesak. Rasa bersalah yang tipis, tapi cepat aku tepis. Nanti, kataku lagi dalam hati. Kata itu, aku ulang-ulang sampai akhirnya rasanya hambar. Kayak kata yang kehilangan makna. Semakin malam, jalanan semakin sepi. Aku mulai masuk ke jalur-jalur yang jarang aku lewati. Pohon-pohon besar berdiri di kanan kiri jalan. Daunnya rimbun, bikin cahaya lampu motor cuma nyorot ke aspal dan batang pohon. Udara terasa lebih dingin. Aku baru sadar, perutku mulai keroncongan. Dari sore aku belum makan apa-apa. Tapi aku pikir, nanti saja, sekalian pulang. Orderan masih masuk. Aku mikir, ini aneh. Biasanya jam segini, aplikasi sepi total. Tapi malam itu, kayak ada tangan tak kelihatan yang terus nyodorin penumpang ke aku. Aku nggak tahu, harus senang atau curiga. Tapi jujur aja, rasa capek dan lapar bikin aku lebih milih senang. Sekitar jam 11 lewat sedikit, aku dopot satu. Order lagi. Aku hampir nolak, tapi lokasinya searah pulang. Aku pikir, ya sudah, ini yang terakhir. Penumpangnya diam sepanjang jalan. Jaketnya gelap, helmnya nutup wajah. Aku nggak terlalu mikir. Banyak penumpang memang suka diam. Setelah tujuan, dia turun tanpa banyak bicara. Aku sempat nengok, tapi dia sudah jalan menjauh ke arah gelap. Aku berhenti di pinggir jalan. Mesin motor masih nyala. Aku tarik napas panjang. Badanku pegal semua. Jalan yang aku lewati itu jalan lama. Jalur hutan yang jarang dipakai orang sekarang. Lampu jalan hampir nggak ada. Cuma lampu motor aku yang jadi penerang. Suasananya sunyi banget. Sampai aku bisa dengar detak jantung sendiri. Aku baru benar-benar merasa lapar saat itu. Paratku, peri tenggorokanku, kering. Aku niat langsung pulang. Tapi jarak ke rumah masih lumayan jauh. Aku ngelirik kanan kiri, berharap ada warung atau minimarket, tapi setihuku, daerah itu sepi. Gak ada apa-apa selain pohon dan jalan. Dalam hati aku ngomel pelan. Beginilah kalau kelamaan ngejar duit. Ada rasa nyesel, tapi sudah kejadian. Aku siapin diri buat lanjut jalan, meski badan rasanya pengen rebah. Aku gak tahu. Keputusan-keputusan kecil malam itu, satu persatu, sedang nuntun aku ke sesuatu yang sama sekali gak pernah aku bayangkan. Semua bermula dari niat yang aku anggap, dari kalimat pendek yang aku ucapkan dalam hati. Nanti aja. Malam itu, rezeki memang datang deras. Tapi aku belum tahu, di balik derasnya rezeki itu, ada pelajaran yang bakal aku ingat seumur hidup. Sekitar jam 11 malam, aku dapat order terakhir. Lokasinya agak masuk ke jalur lama. Jalan hutan yang jarang dilewati orang. Lampu jalan cuma ada satu atau dua. Sisanya gelap gulita. Setiap pohon yang aku lewati tampak seperti bayangan hitam yang diam, berdiri menatapku. Aku sempat ragu. Rasanya jalan itu terlalu sepi, terlalu sunyi, terlalu aneh. Tapi kupikir, ini order terakhir. Dan kalau aku nolak, ya sama saja rugi. Jadi, aku ambil. Penumpangnya seorang pria muda, gak banyak bicara. Cuma bilang alamatnya sambil menunjuk ponsel. Aku mengangguk pelan, fokus pada jalanan yang mulai menyempit. Suasana hutan malam itu terasa beda. Bau tanah basah, daun yang lembab, dan udara dingin yang menusuk kulit. Semuanya bikin aku semakin sadar kalau malam ini bukan malam biasa. Suara mesin motor sendiri terdengar terlalu keras, menembus sunyi hutan. Tapi di luar itu, gak ada suara lain. Bahkan, jangkrik pun seolah hilang. Aku terus melaju perlahan, berhati-hati. Kadang, di antara rimbunnya pepohonan, aku merasa ada sesuatu yang bergerak cepat. Tapi pas aku nengok, nggak ada apa-apa. Detak jantungku mulai naik. Badanku bergetar sedikit. Tapi aku menenangkan diri dengan berkata pelan, "Tenang mas, wong urip, mesti wani." Aku sengaja menenangkan diri. Tapi rasa capek dan lapar membuatku semakin gampang tegang. Perutku keroncongan. Dari sore aku belum makan apa-apa, cuma minum seteguk air putih yang tersisa di botol kecil. Aku menahan lapar sebisa mungkin, tapi rasanya seperti ada jarum menekan perutku setiap kali aku gas motor. Setelah beberapa menit, aku sampai di alamat tujuan. Pria itu turun tanpa bicara, cuma memberi ucapan singkat, "Matur nuwun mas." Aku mengangguk,
Tapi di dalam hati aku sedikit lega karena perjalanan panjang itu hampir berakhir. Aku mematikan mesin sebentar, menghela napas panjang. Udara malam itu dingin, tapi entah kenapa rasanya berat, seperti ditambah beban yang gak kelihatan. Aku menoleh ke jalanan yang baru saja kulewati. Gelap, sunyi, dan hutan tampak menelan cahaya lampu motor yang masih hangat. Rasanya seperti ada yang mengintip dari balik pepohonan. Aku tersentak sebentar, tapi mencoba menenangkan diri, bilang pelan, cuma bayangan pohon. Oh how wedi, mak. Aku siap-siap melanjutkan perjalanan pulang. Jarak ke rumah masih lumayan jauh, hampir setengah jam kalau lewat jalan ini. Badanku lemas, pundak pegal, tangan pegal, leher kaku. Aku sadar, dari sore sampai malam ini, aku gak berhenti sama sekali. Tapi pikiranku tetap fokus. Rumah, istriku, anakku. Bayangan wajah mereka selalu muncul di kepala. Senyum anakku yang kecil, tangannya melambai saat aku pergi pagi tadi. Semuanya terasa seperti pelipur lelah. Aku tarik napas panjang, menepikan motor sebentar, membetulkan helm, dan menekan gas lagi. Pas lampu motorku nyorot ke depan, aku melihat sesuatu yang bikin aku berhenti seketika. Sebuah warung makan kecil muncul di pinggir jalan. Lampunya temaram, kuning piu. Dari dalamnya keluar asap tipis. Tanda masakan panas, rasanya seperti cahaya yang muncul tiba-tiba di tengah gelap. Aku menegakkan badan, menatapnya beberapa detik. Napasku tercekat. Jalan itu sudah kuhafal luar kepala. Setiap hari aku lewat sini, tapi aku yakin warung itu tidak pernah ada. Tidak mungkin. Dan aku mulai bertanya-tanya, apakah mata ini mulai bermain-main, atau akulah yang terlalu lelah? Aku bengong, menahan diri agar gak panik. Tapi perutku mulai meronta, lapar yang seolah menuntut perhatian. Logika mulai kalah. Aku mikir, mungkin cuma warung baru, mungkin ada orang baru buka. Aku menurunkan standar skeptisku dan memarkir motor di pinggir jalan. Meskipun tanahnya lembab dan sedikit becek, aku turun perlahan. Kaki hampir tergelincir karena tanah yang licin. Angin malam sejuk menyapu tubuhku. Rasanya menyenangkan sekaligus menegangkan. Ada bau harum, aroma masakan yang bikin perutku makin keroncongan. Bau itu aneh, tapi familiar. Seperti wangi bubur hangat atau sayur sop yang dimasak lama. Aku mendekat. Warungnya sederhana. Meja kayu, bangku panjang, kompor tua yang masih menyala. Dengan api kecil, panci berasap di atasnya. Tidak ada tanda-tanda listrik modern. Hanya lampu minyak kecil yang digantung di tiang kayu. Dari balik meja, seorang ibu paruh baya menatapku. Wajahnya biasa saja, tapi ada sesuatu di matanya yang bikin aku menelan ludah. Tatapannya tajam, tapi tidak menakutkan. Seolah dia sudah menunggu aku datang. Aku berdiri beberapa langkah, menunduk hormat, dan ibu itu tersenyum pelan. Suaranya lembut, hampir berbisik. Silakan mas, manggon disek. Oho kelalen dalan. Aku tercekat sebentar. Bahasa Jawa halus itu terdengar seperti suara yang menenangkan, sekaligus misterius. Aku mengangguk, tapi tidak mengucapkan sepatah kata pun. Aku duduk di salah satu bangku. Meja kayu itu terasa dingin di tangan, tapi nyaman. Aku menatap menu seadanya. Hanya beberapa piring yang tertera. Bubur, mie rebus, dan nasi goreng. Aku memilih bubur karena perutku terlalu lapar buat nunggu lama. Saat panci dibuka dan aroma panasnya tercium, aku hampir lupa napas. Rasanya luar biasa. Hangatnya menyebar ke seluruh badan, membuat capekku sedikit berkurang. Setiap terasa lebih nikmat daripada makanan apapun yang pernah aku makan sebelumnya. Aku menyantap perlahan, menikmati aroma dan rasa. Tapi ada rasa aneh di udara, sunyi tapi terasa penuh. Aku sadar, aku duduk di sana sendirian. Tapi rasanya aku tidak sendiri. Hutan di luar sunyi. Tidak ada suara serangga, tidak ada angin. Jam di ponselku lirik, tapi jarumnya seperti berhenti. Diam. Aku mencoba menengok keluar, melihat hutan yang gelap di sekitar, tapi hanya terlihat pepohonan tinggi dan bayangan gelap yang tak bergerak. Rasanya lama-lama aneh. Setiap kali aku menelan suapan, aku mendengar suara samar, seperti langkah ringan, tapi tidak jelas dari mana. Aku menelan ludah, mencoba fokus makan. Tubuhku lelah, tapi rasa lapar menuntut untuk diteruskan.
Ibu itu hanya berdiri di balik meja. Sesekali menatapku dengan senyum tipis. Matanya dalam, menembus sampai ke dalam hati. Aku merasa seperti dia tahu semuanya. Capekku, lapar, rasa bersalahku karena menunda sholat. Aku menelan ludah lagi dan mencoba bicara. Terima kasih. Buburnya enak, tapi suaraku terdengar aneh di telinga sendiri. Seperti ada gema halus. Ibu itu hanya mengangguk, tersenyum tipis, dan menyiapkan teh hangat untukku. Aroma teh itu menguar. Hangatnya meresap ke tangan, membuatku semakin tenang. Tapi di balik ketenangan itu, rasa penasaran dan ketegangan tetap ada. Aku merasa aku merasa ada sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Aku makan perlahan, menikmati setiap suapan. Sambil makan, pikiranku melayang. Bayangan rumah, istriku, anakku, senyum mereka terbayang di kepala. Aku tersenyum pelan, sendiri. Tapi rasa aneh tetap ada. Sanye di luar, hutan yang gelap. Ibu paruh baya yang menatapku tanpa bicara semua terasa. Bukan tapi aku menenangkan diri. Bilang dalam hati, mungkin aku cuma capek, lapar, dan terlalu kebanyakan mikir. Aku mencoba tertawa pelan, tapi terdengar aneh, serak. Aku mengusap wajah dengan telapak tangan. Tanganku dingin, padahal tubuhku hangat karena bubur. Setelah beberapa saat, aku sadar sudah terlalu lama duduk. Perut kenyang, tubuh mulai rileks. Aku berdiri, membayar bubur dan teh hangat dengan uang yang aku bawa. Ibu itu menerima tanpa menghitung, tersenyum tipis, dan berkata lagi dengan bahasa Jawa halus, "Hati-hati mulih mas, dalanmu isi." Aduh, aku merasakan bulu kuduk berdiri, tapi mengangguk. Aku mengucapkan terima kasih seadanya, menatapnya sebentar. Ada rusa aneh, campur takut dan penasaran. Aku berjalan ke motor, masih memikirkan jarak rumah yang lumayan jauh. Ketika aku menapak ke aspal, aku menoleh ke warung itu. Napasku tercekat, lampu temaram, asap tipis, semuanya masih ada, tapi rasanya berbeda. Ada getaran aneh di udara, seperti malam itu menunggu sesuatu dariku. Aku menghela napas panjang, memegangi sedeng mode. Badanku lelah, tapi rasanya tidak ingin meninggalkan tempat itu. Ada magnet aneh yang menarik perhatianku, tapi lapar, capek, dan rasa ingin pulang mendorongku untuk tetap naik motor dan menekan gas perlahan. Dan tanpa aku tahu, malam itu baru saja mulai membawa aku ke sesuatu yang tidak masuk akal. Sesuatu yang bakal aku ingat seumur hidup. Aku merasa malam ini bukan hanya soal rezeki yang deras, tapi tentang pelajaran yang harus aku pelajari, tentang kewajiban yang terlupakan, dan tentang sesuatu yang lebih dari sekadar kenyataan sehari-hari. Aku menyalakan lampu motor, menatap gelap hutan, dan melanjutkan perjalanan pulang dengan rasa campur aduk antara lega, takut, dan penasaran yang semakin menguat di dada. Aku parkir motor di pinggir jalan yang sedikit menurun. Tanahnya lembab, licin karena semalam hujan. Begitu turun, entah kenapa badan aku langsung agak ringan. Capek yang sedari tadi menumpuk, pundak yang pegal, leher yang kaku, kayak hilang sebentar. Rasanya aneh, tapi menyenangkan. Aku mengusap wajah, mencoba menenangkan diri. Angin malam sepoi-sepoi, dingin tapi nyaman, membuat bulu kuduk berdiri sedikit. Entah kenapa, aku merasa ada sesuatu yang berbeda dari malam biasanya. Matahari sudah lama tenggelam, tapi langit masih terasa berat, gelap pekat, dan hanya ada lampu kecil dari warung itu yang jadi sumber cahaya. Warungnya sederhana banget, meja kayu lusuh, bangku panjang yang dipoles seadanya, kompor tua dengan api kecil yang mengepul di atasnya. Asapnya tipis naik perlahan, menembus udara malam yang sunyi. Aroma masakan langsung menusuk hidungku, hangat dan menggugah selera. Tapi ada aroma lain yang aku gak bisa jelaskan. Aroma itu aneh tapi familiar, seperti bau rumah nenekku dulu. Ketika aku masih kecil dan pulang sekolah di Balikmeya, ada seorang ibu paruh baya. Wajahnya biasa saja, keriput tipis menghiasi pelupuk matanya. Rambutnya diikat rapi, tapi beberapa helai abu-abu jatuh bebas di pipi. Matanya dalam, menatapku dengan intens, tapi lembut. Ada sesuatu yang membuat aku seketika diam, menelan ludah. Bukan takut, tapi aneh. Seperti ada perasaan yang bilang, ini bukan orang biasa. Silakan mas, makan dulu, katanya pelan,
Suaranya hangat tapi lembut, ada nada bahasa Jawa, halus tipis yang terdengar, hampir seperti bisikan yang meresap ke hati. Aku mengangguk pelan, menelan ludah, dan berjalan mendekat. Setiap langkah kaki di lantai kayu terdengar keras di telinga sendiri. Tapi di luar, hutan tetap sunyi. Suara jangkrik yang biasanya memenuhi malam hilang entah kemana. Bahkan angin pun seolah berhenti berhembus. Sunyi yang luar biasa. Aku duduk di bangku, masih menatap ibu itu. Tanganku masih menggenggam helm, tapi rasanya tidak ingin melepaskannya. Rasanya seolah aku sedang menatap sesuatu yang tidak seharusnya kulihat. Aku mengerjapkan mata, mencoba menenangkan diri, berpikir mungkin ini karena capek, lapar, dan terlalu lama berkendara di malam gelap. Aku tarik napas panjang, bau masakan dari panci panas itu membuat perutku semakin keroncongan. Aku pesan makanan seadanya, bubur ayam panas, sederhana tapi hangat. Aku nggak peduli harganya. Aku cuma ingin makan dan istirahat sebentar. Begitu makanan datang, aroma panasnya membuat aku menelan ludah beberapa kali. Suapan pertama masuk, aku terkejut. Rasanya luar biasa. Tidak hanya enak di lidah, tapi hangatnya menyebar sampai ke hati. Rasanya seperti kenangan masa kecil yang manis, seperti rumah nenek di kampung, aroma masakan yang bikin hati damai. Aku makan perlahan, menikmati setiap suapan. Tanpa sadar, aku tidak membaca doa. Aku lupa waktu, bahkan tidak sadar jam di HP. Jarumnya terlihat diam, seolah waktu berhenti di warung ini. Ibu itu cuma diam, sesekali menatapku dengan pandangan yang tajam tapi tidak menakutkan. Matanya dalam, seolah menembus sampai ke isi hati. Rasanya dia bisa membaca semua yang aku pikirkan. Capekku, lapar, rasa bersalah karena menunda sholat. Semua tersingkap begitu saja. Hatinya seolah menegurku dengan tatapannya yang sederhana tapi kuat. Lalu dia bicara. Suaranya tetap lembut, tapi membuat aku merinding. Rezeki iku titipan mas. Ojo nganti ngegawe lali dalan Bali. Kata-kata itu terdengar aneh, tapi terserap sampai ke tulang. Bahasa Jawa halusnya tipis, tapi jelas maknanya. Aku menelan sambil menatap panci berasap, mencoba menyibukkan diri, tapi kata-katanya berputar-putar di kepala. Aku menelan ludah beberapa kali, mencoba menenangkan diri. Sunyi di luar membuat suara setiap sendokan yang aku masukkan ke mulut terdengar terlalu keras. Aku merasa semakin sadar bahwa ada sesuatu yang aneh di tempat ini. Tidak ada angin, tidak ada suara jangkrik, hanya suara makananku sendiri, napasku, dan detak jantungku. Aku menatap sekeliling, mencoba mencari tanda bahwa ini hanyalah warung biasa, tapi setiap sudut tampak berbeda. Ada kesan tua tapi bersih, sederhana tapi terawat. Semua terasa seperti di luar logika. Aku selesai makan, tapi perasaan aneh itu masih melekat di tubuhku. Aku membayar uang yang kubawa. Ibu itu menerima tanpa menghitung, hanya tersenyum tipis. Matanya menatapku dalam beberapa detik. Hati-hati mulih mas, dalan mik isi adoh, katanya lagi. Aku merasakan bulu kuduk berdiri. Suara itu hangat, tapi ada nada misteri yang tak bisa aku jelaskan. Aku mengangguk, menelan ludah, dan berjalan ke motor. Saat aku melangkah ke jalan, aku menoleh ke belakang. Napasku tercekat. Warung itu masih ada, lampu temaram, asap tipis mengepul, tapi udara terasa berbeda. Ada getaran halus di sekitarnya, seperti malam itu sedang menunggu sesuatu dariku. Aku menarik napas panjang, memegangi stang motor, mencoba menenangkan diri. Aku sadar, malam ini bukan hanya soal lapar dan capek. Rasanya warung ini punya maksud lain. Ada pelajaran yang tersembunyi di balik setiap aroma, tatapan dan kata-kata ibu itu. Aku menyalakan motor, menatap gelap hutan di depan. Langkah kaki dan suara mesin motor terdengar terlalu keras di telinga. Semuanya terasa terlalu nyata tapi juga aneh. Aku menekan gas perlahan, mencoba meninggalkan tempat itu. Tapi rasanya mata ibu itu masih menatap dari jauh, seolah memastikan aku mengerti. Aku menelan ludah lagi hoti berdibar, tapi perasaan lega juga ada. Aku sadar, malam ini bukan malam biasa. Semua yang terjadi sejak sore sampai sekarang seperti sengaja menuntunku ke titik ini. Tempat di mana aku harus belajar sesuatu tentang rezeki, tanggung jawab, dan kewajiban
Aku menatap jalanan gelap, pepohonan yang berdiri diam di kanan kiri, dan bayangan gelap yang bergerak pelan-pelan menyesuaikan cahaya lampu motor. Rasanya aneh, tapi aku berusaha menenangkan diri. Aku baik pelan dalam hati. Mungkin aku cuma capek, lapar, dan kebanyakan mikir. Besok pagi semua akan biasa lagi. Tapi ada suara samar di kepala. Kata-kata ibu itu terus terngiang, membuat aku tidak bisa tenang. Rezeki ikut titipan, ojo nganti ngegawe lali dalan Bali. Aku menatap jalanan hutan yang panjang, memegang setang motor, dan merasakan jantungku berdetak cepat. Capekku hilang sementara, tapi rasa penasaran dan ketegangan mulai merayap masuk ke kulit. Ada sesuatu yang tak terlihat, tapi terasa. Sesuatu yang akan membuat malam ini tidak akan pernah aku lupakan. Aku menyalakan lampu motor, menekan gas, perlahan, dan bersiap melanjutkan perjalanan pulang. Tapi malam ini rasanya baru saja dimulai. Semakin jauh aku meninggalkan warung itu, udara hutan makin berat, dan perasaan aneh itu makin kuat. Aku merasa, walau aku meninggalkan tempat itu, pelajaran malam ini belum selesai. Setiap pohon, setiap suara, setiap bayangan di pinggir jalan, seperti mengingatkanku akan kata-kata ibu itu. Aku menelan ludah, mencoba memusatkan pikiran, tapi sulit, capek, lapar, ketegangan, dan rasa penasaran bercampur menjadi satu. Aku sadar, malam ini akan menjadi malam yang berbeda dari malam-malam lain dalam hidupku. Malam yang akan aku ingat selamanya. Setelah aku kenyang, aku berdiri pelan, menyerahkan uang yang kubawa. Ibu itu menerima tanpa menghitung. Tangannya gemetar tipis saat mengambil uang, tapi senyumnya tipis dan tetap terjaga. Matanya tetap menatapku tajam. Tatapannya bikin aku gak nyaman, tapi aku gak tahu kenapa. Bukan takut, tapi seperti ada pertanyaan tak terucap yang dia arahkan padaku. Aku menelan ludah, mencoba tersenyum tipis sebagai balasan. Tapi rasanya senyum itu datar, hambar. Aku menarik napas panjang, memegangi setang motor, menatap jalan di depan. Malam begitu sunyi, gelap di luar hutan begitu pekat, tapi udara terasa hangat dari warung kecil itu. Rasanya aneh, entahlah, aku sulit menjelaskannya. Aku berjalan menuju motor, jaraknya gak sampai 10 langkah. Langkah kaki terasa berat, meski badan sebelumnya terasa ringan. Tanah di pinggir jalan lembab, licin, tapi aku berusaha melangkah pelan dan hati-hati. Tiba-tiba aku kepikiran buat menoleh ke belakang, sesuatu yang sepele tapi mendesak. Aku menoleh pelan. Napasku serasa berhenti beberapa detik, jantung berdetak kencang, dan saat aku menoleh, warung itu hilang. Bukan gelap karena lampu mati, bukan karena tertutup semak atau kabut, tapi benar-benar hilang. Yang ada hanya hutan gelap, tanah kosong, jalanan beraspal yang sama, dan bayangan pepohonan yang bergerak perlahan mengikuti arah lampu motorku. Aku menatap sekeliling, menyorotkan lampu motor ke kiri dan kanan, ke belakang, tapi tidak ada apa-apa. Tidak ada bekas bangunan, tidak ada asap tipis, bahkan tidak ada cahaya temaram dari lampu minyak yang tadi terlihat. Sunyi, lebih sunyi daripada sebelumnya. Rasanya seperti dunia ini menelan semua suara. Aku manggil, tapi suaraku mati di tenggorokan. Hanya terdengar gema samar dari napasku sendiri yang tertahan. Kakiku lemas, tubuhku gemetar. Aku terdiam di situ beberapa detik, memegangi stang motor, seolah itu bisa memberiku pegangan di dunia nyata. Aku menelan ludah beberapa kali, mencoba menenangkan diri. Napasku pendek-pendek, jantung berdetak begitu cepat. Dalam hati, aku berbisik, "Iki opo tuh mas? Kok iso ngono?" Bahasa Jawa itu keluar begitu saja, setengah panik. Aku sadar, barusan aku benar-benar makan di warung yang seharusnya tidak ada. Rasanya absurd, tapi mata ini melihat sendiri. Tanganku masih menggenggam setang motor, gemetar, dan aku merasa seluruh badan dipenuhi rasa dingin yang merayap sampai ke tulang. Aku mencoba menyalakan mesin motor. Lampu motor menyorot jalan depan. Jalanan tampak sama seperti tadi, sepi, gelap, dan sunyi. Tapi entah kenapa hawa di sekitar terasa berat, seperti ada tekanan tak terlihat yang menekan dada. Aku menghela napas panjang, berusaha menenangkan diri. Aku berpikir, mungkin aku terlalu lelah, terlalu lapar, terlalu capek, sampai membayangkan warung itu. Tapi rasanya tidak mungkin. Aroma bubur, teh hangat,
tatapan ibu paruh baya, semua begitu nyata. Aku bisa merasakan sisa hangat dari piring di tangan, bau rempah yang menempel di jaketku. Aku menekan gas motor pelan, mencoba pergi dari tempat itu. Tapi semakin aku melaju, rasa aneh semakin kuat. Seolah hutan itu hidup, bergerak, menatap, menjuk. Setiap pepohonan, setiap bayangan gelap di pinggir jalan, tampak bergerak perlahan mengikuti cahaya lampu. Aku memicingkan mata, mencoba fokus pada jalan. Napasku masih pendek, jantung berdetak kencang, tapi aku mencoba menenangkan diri. Momo ngerti pikiran kue iki mas, kesel kabeh, aku bergumam pelan. Bahasa Jawa tipis itu keluar begitu saja, setengah berbisik. Ketika aku melaju, bayangan di jalan semakin terasa hidup. Kadang, aku merasa ada sesosok kecil berdiri di antara pepohonan, tapi saat aku menoleh, kosong. Kadang aku mendengar suara langkah ringan di tanah basah, tapi tidak ada apa-apa. Aku menutup mulut, menelan ludah beberapa kali. Rasanya seperti dunia ini bukan dunia yang aku kenal lagi. Tapi aku sadar, aku harus pulang. Rumah, istri, anak, itu satu-satunya yang bisa membuatku kembali normal. Aku menyalakan lampu motor penuh, gas mulai ditekan lebih kuat. Tapi setiap kali menoleh ke belakang, rasa takut kembali menyeruak. Aku mencoba menenangkan diri dengan bicara pelan, tenang. Mas, rapopo, iki mong, ngantuk lan, kesel we. Tapi kata-kata itu terasa hampa. Hanya gema napasku sendiri yang kembali terdengar. Sunyi begitu pekat, membuat setiap detak jantung seperti suara drum di telinga. Setelah beberapa menit melaju, aku merasa seperti berada di jalan yang sama. Tapi entah kenapa rasanya jauh lebih panjang. Pohon-pohon tinggi tampak seperti menutup di atas, membentuk terowongan gelap. Angin malam berhembus pelan, membawa aroma tanah basah dan daun yang membusuk. Aku mencoba mengatur napas, menenangkan diri, tapi hawa itu membuat kulit terasa merinding. Seolah ada ribuan mata mengintai dari gelap. Tiba-tiba aku mendengar suara halus, hampir seperti bisikan, tapi aku tidak tahu dari mana asalnya. Hati-hati mas, ojo nganti kelalen dalan bali. Suara itu terdengar samar, seperti berasal dari jauh, tapi masuk ke kepala tanpa aku minta. Aku menelan ludah, menoleh ke kiri kanan, tapi tetap tidak ada siapapun. Suara itu kembali terdengar, lebih jelas sekarang, tapi tetap samar dan lembut, bikin bulu kuduk berdiri. Rasanya seperti peringatan. Aku menahan napas, mencoba fokus. Lampu motor menyorot ke depan. Jalan tetap sama, tapi entah kenapa setiap kali aku menoleh ke belakang, aku merasa ada sesuatu bergerak cepat di tepi jalan. Bayangan hitam yang hanya sekilas terlihat, hilang begitu saja. Aku mencoba berbicara pada diri sendiri, iki mung imajinasi mas. Kesel, ngantuk, lan kelaparan. Tapi dalam hati, aku tahu, ini bukan sekadar imajinasi. Ada sesuatu di malam itu, sesuatu yang tidak bisa aku jelaskan. Aku terus melaju. Jalan semakin sepi, semakin gelap. Di beberapa tikungan, aku merasa ada sesosok berdiri, sosok kecil, tapi begitu aku menoleh, hilang. Napasku semakin berat, jantung berdegup kencang. Aku merasa tubuhku gemetar, tapi aku menahan diri, memegangi setang motor dengan erat. Otak mencoba mencari penjelasan logis, tapi semua logika tampak hilang. Perutku mulai perih lagi, tapi kali ini bukan lapar biasa. Rasanya campur aduk, lapar, takut, dan penasaran yang bikin kepala pening. Aku ingat kata kota ibu di warung tadi. Rezeki ikut titipan, ojo nganti ngegawe lali dalan bali. Aku menelan ludah, mencoba mengingat semua yang kulakukan hari ini. Aku sadar, dari sore sampai sekarang, aku terlalu fokus pada rezeki, terlalu sibuk, sampai menunda kewajiban pentingku. Rasanya malam ini seperti peringatan hidup yang dikemas dalam bentuk yang tidak masuk akal. Aku menekan gas motor lebih kencang, berharap sampai rumah lebih cepat. Tapi setiap tikungan, bayangan gelap, suara samar, dan hutan yang sunyi membuatku menegang lagi. Rasanya aku dikejar sesuatu yang tak terlihat, tapi tidak berwujud. Sesekali aku menoleh, berharap menemukan jalan keluar atau cahaya yang familiar. Tapi tidak ada, hanya gelap, sunyi, dan hutan yang seolah hidup. Sekitar 10 menit kemudian, aku merasa jalan semakin tidak familiar. Pohon, semak, dan tanah terasa berbeda. Aku hampir panik. Aku menepikan motor sebentar, mencoba menenangkan
diri. Napasku pendek, tubuh gemetar. Aku menatap hutan di sekitar, mencoba mencari tanda-tanda manusia, lampu, atau sesuatu yang bisa dijadikan acuan. Tapi tetap tidak ada. Rasanya seperti aku tersesat di dunia yang berbeda. Dunia yang mengikuti logika sendiri. Aku mencoba berdoa, pelan. Suaraku hampir terdengar seperti bisikan. Ya Allah, tuntun aku. Tolong aku balik. Rasanya seperti ada beban berat di dada, menekan setiap organ di tubuhku. Setelah beberapa detik, aku melanjutkan perjalanan, mencoba tetap tenang. Tapi rasa penasaran bercampur takut membuat setiap detik terasa lebih panjang. Suara motor sendiri terdengar terlalu keras di telinga. Setiap bayangan di pinggir jalan tampak menempel di mataku, membuat kepala berputar. Aku mulai sadar malam ini bukan sekadar soal capek atau lapar. Ini malam yang mengajarkan aku sesuatu. Semua yang terjadi, dari orderan deras, perjalanan panjang, warung yang tiba-tiba muncul, hingga hilangnya warung itu, terasa seperti pelajaran hidup yang dikemas dalam bentuk misteri. Rasanya Tuhan sedang memberiku peringatan. Rezeki itu titipan, dan kewajiban yang terlupakan bisa menimbulkan konsekuensi yang tak masuk akal. Aku menyalakan lampu penuh, menekan gas motor, dan berusaha fokus pada jalan depan. Namun setiap tikungan, setiap bayangan pepohonan membuatku tetap waspada. Napasku tetap pendek, tubuh gemetar, tapi aku terus mengulang kata-kata dalam hati. Tenang, ojo wede, fokus bali. Rasanya seperti mantra kecil untuk menenangkan diri sendiri. Aku merasa malam ini akan terus membekas di ingatanku. Setiap detik, setiap suara samar, setiap bayangan, seperti menempel dalam memori. Aku sadar, ini bukan sekadar pengalaman horor. Ya, ini malam yang akan menjadi titik balik dalam hidupku. Malam di mana aku belajar bahwa rezeki yang deras bisa datang bersamaan dengan peringatan yang tak terduga. Dan bahwa kelalaian sekecil apapun terhadap kewajiban bisa memunculkan pengalaman yang membuat darah dingin sekaligus membuka mata hati. Aku naik motor dengan tangan gemetar. Setang motor terasa berat di genggaman. Padahal aku sudah terbiasa menahan beban setelah seharian narik ojek. Jalan pulang terasa begitu panjang, lebih panjang dari biasanya. Asap dari knalpot motor ikut membuat udara malam seolah semakin pekat, tapi tidak menolong menenangkan perasaan yang kacau. Lampu motor yang barusan kubersihkan dan diganti terasa makin redup. Cahaya kuning yang seharusnya menembus gelap hutan sekarang seperti tersedot oleh malam itu sendiri. Kadang aku merasa jalanan berbelok sendiri, meski aku tahu itu hanya ilusi dari rasa takut. Di spion motor, aku ngerasa ada sesuatu yang mengikutiku. Sesosok bayangan hitam, entah besar atau kecil, bergerak di tepi jalan. Tapi begitu aku menoleh ke belakang, kosong, tidak ada siapapun. Hanya gelap, hanya pohon-pohon tinggi yang menakutkan, bayangan daun yang bergoyang, pelan tertiup angin. Napasku semakin pendek, dan jantung berdegup kencang. Tangan yang gemetar mencoba menahan setang motor, tapi rasa takut tetap merayap di tulang, di leher, di punggung. Air mataku jatuh sendiri. Aku bukan cuma takut, bukan cuma panik karena gelap dan sepi. Aku merasa bersalah. Semua yang terjadi malam ini mulai menekan hati. Rezeki yang datang deras sejak sore, orderan yang tak berhenti. Semua rasa senang karena saldo bertambah tiba-tiba terasa seperti karma yang sedang menuntut perhatian. Aku tersadar bahwa aku sudah lupa sama Yang Maha Memberi, lupa sama kewajiban yang seharusnya utama, lupa sholat yang tertunda, lupa bersyukur dengan tulus sebelum lapar dan capek menghantam. Aku menekan gas motor pelan, berusaha tetap fokus, tapi setiap detik terasa panjang. Hutan di kanan kiri tampak hidup. Setiap pohon dan ranting terlihat bergerak meski tidak ada angin. Suara daun yang bergesek pelan terdengar seperti bisikan, entah menyindir atau memperingatkan. Aku sendiri tidak yakin. Napasku kencang, tapi aku mencoba menenangkan hati dengan menggulang-ngulung kalimat di kepala. Tenang, Mas. Ora popo, fokus bali. Bahasa Jawa itu keluar begitu saja, pelan, nyaris berbisik. Setelah beberapa menit menekan gas, Acu memutuskan berhenti. Tidak di pinggir jalan biasa, tapi di tanah kosong yang agak lapang, masih di tepi hutan. Aku turun, kaki gemetar, menahan tubuh yang lelah sekaligus takut. Aku menatap gelap hutan di sekeliling. Rasanya ada ribuan mata yang mengintip dari kegelapan. Aku menurunkan helm, mengusap wajah,
dan mencoba mengatur napas. Tubuhku gemetar, tangan masih terasa dingin. Aku tahu satu hal. Aku harus memperbaiki kesalahan malam ini. Aku harus menenangkan hati dan menunaikan kewajiban. Aku bersujud seadanya di tanah. Tidak ada sajadah, tidak ada penutup. Hanya tanah basah dari sisa hujan semalam. Suara daun yang jatuh, udara malam yang dingin, dan gelap hutan yang pekat menjadi saksi sholatku yang seadanya. Tanganku gemetar ketika menempel ke tanah. Suaraku hampir tidak keluar, tapi aku mencoba memaksa diri untuk melafalkan doa, meski sederhana. Aku menutup mata, menunduk, dan membiarkan diri terseret dalam doa yang pelan dan tulus. Berusaha meminta ampun atas kelalaianku. Ya Allah, ampunilah aku. Aku khilaf. Aku lupa. Aku terlalu sibuk mengejar dunia. Tapi aku ingin kembali kepada Mim. Aku berbisik pelan. Rasanya suara itu seperti tenggelam di antara hutan. Aku menelan ludah. Napas mulai teratur. Jantung mulai berdegup lebih lambat. Beberapa menit bersujud, aku merasakan dadaku agak lega. Rasanya seperti beban yang menekan selama berjam-jam mulai dilepas pelan-pelan. Setelah selesai, aku duduk di tanah sebentar, menatap gelap hutan. Angin malam meniup rambut, dingin, tapi kali ini terasa menyegarkan. Aku merasa ada sesuatu yang melunak di udara. Seperti malam itu mulai memberi tanda pengampunan. Hati yang sebelumnya berat karena rasa bersalah mulai terasa lebih ringan. Aku menatap langit yang gelap pekat, memikirkan wajah istri dan anakku. Senyum kecil mereka, gelak tawa mereka di pagi hari, semuanya terasa seperti cahaya di tengah malam yang gelap ini. Aku berdiri perlahan, menepuk motor, menyalakan lampu, dan menekan gas dengan lebih mantap. Rasanya aku ingin segera sampai rumah. Ingin memeluk istri dan anak, ingin memastikan mereka aman. Tapi jalanan tetap sunyi, tetap gelap. Setiap tikungan terasa seperti perjalanan yang lebih panjang dari biasanya. Bayangan pohon di kanan kiri bergerak seolah hidup. Tapi aku tidak lagi merasa terlalu takut. Ada rasa waspada, tapi bukan panik. Aku belajar menahan diri, mencoba fokus pada satu hal. Pulang. Beberapa kali aku menoleh ke belakang. Masih ada rasa takut halus, tapi bayangan yang tadi muncul seolah menghilang. Seperti malam itu sendiri ingin memberiku kesempatan. Aku sadar, ini semua adalah pelajaran yang tak biasa. Rezeki datang deras, tapi tidak boleh membuat lalai kewajiban. Ojo nganti, ngegawe lali dalan bali. Kali ini, kata-kata itu bukan lagi terdengar menakutkan, tapi menenangkan sekaligus menyadarkan. Udara malam tetap dingin, tapi rasa lelah di tubuh perlahan hilang digantikan rasa lega dan introspeksi. Jalan, setiap tikungan, setiap bayangan, tapi hati lebih tenang. Aku menyadari, malam ini bukan sekadar pengalaman horor. Ini adalah malam yang mengajarkan aku tentang tanggung jawab, kewajiban, dan makna rezeki. Rasa takut yang dulu menekan, kini berubah menjadi peringatan yang menyejukkan. Aku terus melaju. Jalanan yang gelap tidak lagi terasa mengancam. Aku menelan ludah, mengatur napas, dan mengulang doa-doa kecil, pelan tapi tulus. Aku sadar, meski malam ini penuh misteri, aku diberi kesempatan untuk menebus kelalaian. Adalah jalan kembali kepada yang memberi. Setiap kilometer yang aku lalui, rasa bersalah semakin mencair, digantikan kesadaran dan ketenangan. Aku mulai tersenyum pelan, menyadari bahwa pengalaman malam ini, meski menakutkan dan tidak masuk akal, memberi aku pelajaran yang lebih berharga daripada saldo uang atau rezeki materi. Aku bertekad, ketika sampai rumah, aku akan lebih disiplin, lebih menghargai waktu, dan lebih ingat kepada Yang Maha Kuasa. Perjalanan malam itu terasa panjang, tapi perlahan aku melihat lampu-lampu rumah. Dik, hati berdetak cepat bukan karena takut, tapi karena lega. Aku menghela napas panjang, menekan gas motor pelan, dan menyadari satu hal. Malam ini, rezeki datang deras. Tapi malam yang tak masuk akal itu, justru mengajarkan aku pelajaran yang lebih berharga daripada yang pernah kubayangkan. Aku sampai di depan rumah, motor berhenti, napasku masih pendek tapi hati terasa lega. Aku turun, memeluk istri dan anakku yang sedang tidur nyenyak. Aku merasakan rasa syukur yang tak terhingga. Malam ini, aku sadar, dunia memang bisa memberi banyak hal, tapi kalau kita lalai pada Yang Maha Kuasa, semuanya bisa terasa aneh
misterius, bahkan menakutkan. Dan pelajaran itu aku akan ingat seumur hidup. Sesampainya di rumah, istriku kaget melihat kondisiku. Wajahku pucat, kulit di pelipis berwarna kebiruan, dan keringat dingin membasahi bajuku yang kusut. Rambutku agak kekukun, napas masih tersengal-sengal. Ia menatapku dengan mata terbelalak. Tangannya memegang dada, seolah ingin memastikan aku baik-baik saja. "Yanto, opo kok koyo ngene? Kenapa pucet banget?" Suaranya setengah panik, setengah bingung. Aku hanya bisa menggeleng pelan, menahan gemetar yang masih tersisa. "Aku ketemu hal aneh di jalan," jawabku seadanya. Suaraku serak dan pelan. Aku tidak bisa menjelaskan lebih banyak. Kata-kata terasa terlalu kecil untuk menggambarkan apa yang kurasakan. Istriku menarik napas panjang, lalu dengan lembut memegang bahuku. "Ojo dipikirake banget, Mas. Wis mangan, istirahat we." Tapi aku tidak bisa langsung tidur. Hati ini masih penuh dengan rasa takut, bersalah, dan penasaran. Aku menaruh motor di garasi, melepas helm, dan menatap dinding kamar dengan pandangan kosong. Suara jam dinding terdengar lebih jelas dari biasanya. Setiap detak jarum seperti menegaskan bahwa malam sebelumnya memang terjadi bukan mimpi. Malam itu, aku sholat lagi. Lama, aku duduk di sajadah, sujud pelan, merasakan gemetar di seluruh tubuh. Napasku tidak teratur. Tapi kali ini berbeda, bukan hanya takut. Ada perasaan nyesel yang dalam, ada rasa berserah, dan ada rasa syukur yang campur aduk. Aku menundukkan kepala, menempelkan jidat di lantai, dan membiarkan air mata menetes. "Ya Allah, aku khilaf, aku lali kewajiban, aku terlalu sibuk, tapi aku ingin kembali kepadamu," bisikku pelan. Rasanya setiap doa yang aku lafalkan menembus malam, menembus dinding rumah, menembus gelap hutan yang barusan kulewati, seolah malaikat atau sesuatu yang lebih tinggi mendengar semuanya. Aku menahan tangis, tapi juga merasa lega. Ada kit aneh yang perlahan menyebar di dada, mengurangi rasa takut dan kecemasan yang menempel sejak malam tadi. Pikiran tentang warung itu masih menghantui. Aku mencoba mengingat semua detailnya. Meja kayu, bangku panjang, panci berasap, aroma bubur hangat, senyum ibu paruh baya dengan tatapan dalam. Semua begitu nyata, tapi tidak bisa kubuktikan kepada siapapun. Aku berpikir keras, mencoba memahami, apakah itu nyata atau hanya hayalan. Karena lelah, tapi aku tahu ini bukan mimpi. Aku masih bisa merasakan hangat piring, bau rempah yang melekat di baju, dan rasa kenyang yang luar biasa. Besoknya, rasa penasaran mendorong aku untuk kembali ke jalan itu. Siang hari, aku sengaja mengambil rute yang sama, ingin memastikan apakah warung itu benar-benar ada atau hanya ilusi. Malam sebelumnya, matahari bersinar terang, udara hangat, dan jalanan ramai dilalui motor serta mobil lain. Semua tampak normal, seperti hari biasa. Aku berhenti di titik yang sama tempat aku pertama kali melihat warung. Semua kosong, tidak ada warung, tidak ada asap, tidak ada meja atau lampu minyak temaram. Hanya jalan aspal, pepohonan hijau di pinggir hutan, dan tanah kosong yang sama. Aku menelan ludah, menatap sekeliling. Napasku pendek, tapi kali ini lebih karena penasaran daripada takut. Aku membuka jaketku, masih memakai pakaian yang basah keringat semalam. Dan ketika aku merogoh kantong, uang kembalian dari warung itu masih ada, utuh, rapi, meski aku yakin sudah memberikannya. Rasanya seperti waktu semalam berhenti sejenak, meninggalkan tanda yang nyata. Aku merinding, bulu kuduk berdiri, dan jantung berdegup cepat. Ini mimpi, aku yakin itu. Aku menatap uang itu, hati penuh campur aduk. Tangan gemetar saat memegangnya. Rasanya aneh antara lega, kagum, takut, dan bersalah. Aku mencoba mengingat semua percakapan semalam. Kata-kata ibu paruh baya. Rezeki ikut titipan. Ojo nganti ngegawe lali dalan bali. Aku tersenyum pelan. Tapi kali ini bukan senyum kosong. Ada rasa bersyukur yang menyelip, rasa sadar yang menenangkan. Pelajaran malam itu terasa seperti pesan yang tertulis di udara, di tanah, dan bahkan di uang kembalian ini. Aku menatap hutan di sekeliling. Napas teratur. Tangan masih memegang uang. Rasanya sunyi siang ini jauh lebih ramah daripada malam kemarin. Suara burung terdengar di kejauhan. Daun bergoyang tertiup angin.
Semua terasa alami, damai, dan normal. Tapi di dalam hatiku, aku tahu malam itu benar-benar terjadi. Semua yang kulalui semalam, semua rasa takut, penasaran dan rasa bersalah, meninggalkan jejak yang tidak bisa hilang. Setelah beberapa saat berdiri, aku melanjutkan perjalanan pulang. Rasanya berbeda sekarang. Jalan yang sebelumnya terasa menakutkan, sunyi, dan gelap, kini terasa biasa saja. Aku menekan gas motor pelan, menikmati sinar matahari yang hangat. Hati terasa ringan, tapi pelajaran semalam terus mengalir di pikiran. Aku tersenyum sendiri, memikirkan istri dan anak di rumah. Rasanya ingin cepat pulang, ingin memeluk mereka, ingin menceritakan pengalaman malam yang aneh itu meski aku tahu sulit dijelaskan. Sesampainya di rumah, aku menatap wajah istri yang penasaran. Ia menanyakan keadaanku, tapi aku hanya tersenyum tipis dan berkata, "Aku cuman kepikiran sesuatu." Lan Sino Saka pengalaman. Ia mengganggak, mungkin tidak mengerti sepenuhnya, tapi cukup senang melihat aku baik-baik saja. Aku menyimpan uang kembalian itu di saku jaket sebagai bukti nyata pengalaman semalam. Rasanya seperti benda kecil itu membawa pesan yang lebih besar. Rezeki adalah titipan, kewajiban adalah jalan pulang kepada yang memberi. Dan setiap hal aneh kadang hadir untuk mengingatkan kita tentang hidup yang lebih penting dari sekadar materi. Hari-hari berikutnya, aku mulai memperhatikan hal-hal kecil. Bangun pagi lebih disiplin, sholat lebih khusyuk, dan rezeki yang datang aku syukuri tanpa menunda. Setiap kali lewat jalan yang sama, aku menoleh sebentar ke tempat warung semalam. Tapi tidak, tapi rasa penasaran tetap ada. Sedikit takut, sedikit kagum. Aku sering memikirkan ibu parubaya itu, tatapannya, kata-katanya, dan aroma masakan hangat yang tetap membekas di ingatan. Rasanya seperti dia bukan sekadar orang biasa, tapi semacam perantara untuk mengingatkanku akan hal-hal yang lebih penting dari harta dan rezeki dunia. Aku menyadari satu hal, pengalaman semalam bukan hanya tentang horor atau ketakutan. Ini pengalaman spiritual yang nyata, misterius, dan memberi pelajaran mendalam. Aku belajar bahwa rezeki datang deras, tapi kalau lalai terhadap kewajiban, kita bisa kehilangan arah. Malam itu, hutan, warung yang hilang, dan suara halus di kepala. Semua menyatu menjadi pelajaran yang tak terlupakan. Dan setiap kali aku menatap uang kembalian itu, rasanya seperti mengingatkan aku, "Iki nyata mas, ojo lali maneh." Aku tersenyum pelan, menyimpan uang itu dengan hati-hati. Malam-malam berikutnya, tidur lebih nyenyak, hati lebih tenang. Tapi pengalaman itu tetap hidup di kepala, siap mengingatkan kapanpun aku mulai lalai. Aku yakin, malam itu bukan mimpi. Semuanya nyata, dan aku bersyukur bisa pulang dengan hati yang lebih ringan, dengan pelajaran hidup yang mendalam, dan dengan kesadaran bahwa rezeki yang deras bisa datang bersamaan dengan malam yang tak masuk akal. Malam yang mengajarkan aku untuk tidak melupakan jalan kembali kepada Yang Maha Kuasa. Sejak malam itu, hidupku berubah. Bukan berubah drastis, tapi perlahan. Dalam setiap langkah dan napasku, aku masih narik ojek, masih menjemput orderan dari pagi sampai malam. Tapi sekarang, cara pandangku berbeda. Aku tidak lagi hanya melihat angka di saldo, jumlah pesanan, atau uang yang masuk ke saku. Aku mulai melihat hal-hal yang selama ini terlewat waktu, tanggung jawab, dan rasa syukur. Rezeki memang masih datang, kadang deras, kadang biasa saja. Tapi aku selalu mengingat malam. Itu malam di mana hutan gelap, warung misterius, dan ibu paruhbaya dengan tatapan dalam itu mengajarkanku satu pelajaran yang tak akan bisa kulupakan. Setiap kali menerima orderan bertubi-tubi, jantungku tidak lagi berdebar karena senang semata. Ada peringatan halus yang mengalir di tubuhku, mengingatkan bahwa semua itu titipan. Dan titipan, kata ibu itu, harus dijaga dengan hati dan kewajiban. Bukan cuma dikejar untuk kepentingan diri sendiri. Setiap kali aku pulang malam, meski jalanan sunyi dan gelap, aku selalu menoleh ke tempat itu. Tepat di tikungan di mana warung itu muncul semalam. Tapi tidak pernah ada apa-apa. Hanya pepohonan tinggi, tanah basah, dan angin yang berhembus pelan, seolah menertawakanku. Tapi aku tidak takut lagi. Justru aku tersenyum pelan, merasakan rasa damai yang aneh. Rasanya seperti malam itu tidak ingin menakutiku, tapi mengingatkanku, memberi aku pelajaran dengan cara yang tidak masuk akal. Cara
yang hanya bisa dirasakan, tapi tidak bisa dijelaskan. Aku masih ingat, setiap kali lewat hutan itu, aku merasakan hawa hangat yang samar. Kadang seperti aroma bubur hangat dan teh manis dari warung itu kembali sejenak di hidungku. Tidak lama, tapi cukup untuk membuat aku menelan ludah, tersenyum pelan, dan mengingat kota-kota ibu Parubaya itu. Rezeki ikut titipan, ojo nganti ngegawe lali dalan Bali. Kata-kata itu seperti mantra yang terus hidup di kepala. Sekali aku lupa, mereka muncul lagi. Mengingatkan, menegur, tapi tidak menakutiku lagi. Aku juga mulai memperhatikan hal-hal kecil lain. Bangun pagi lebih disiplin, sholat lebih khusyuk, meski capek setelah narik ojek dari pagi sampai malam. Aku belajar membagi waktu, menghargai istirahat, dan tidak menunda kewajiban demi uang atau kesibukan dunia. Rasanya aneh tapi menenangkan. Seolah malam itu menanamkan benih kesadaran yang perlahan tumbuh menjadi pohon besar di dalam hati. Kadang aku duduk di teras rumah, menatap langit malam, dan teringat malam itu. Hutan sunyi, bayangan pohon, jalan yang panjang, suara langkah yang samar. Semua itu seperti cerita lain yang berada di antara dunia nyata dan mimpi. Tapi aku yakin semua itu nyata. Aku bisa merasakan panas bubur di tangan, aroma rempah yang menempel di jaket, dan tatapan ibu Parubaya itu yang menembus hati. Rasanya seperti semua itu dibuat bukan untuk menakutiku, tapi untuk membuka mataku, membuatku sadar akan satu hal. Hidup ini bukan sekadar mengejar rezeki, tapi juga menjaga jalan pulang. Aku mulai menceritakan pengalaman itu kepada teman-teman tukang ojek yang lain. Tapi mereka hanya tersenyum dan menggeleng. Sebagian mungkin menganggap aku berlebihan, tapi aku tidak peduli. Aku tahu sendiri, malam itu, hutan, warung, ibu Parubaya, dan kata-kata yang menembus hati, semua itu nyata. Semua itu mengubah hidupku. Dan aku bersyukur, kadang aku berpikir, warung itu mungkin memang tidak ada di dunia nyata, tapi efeknya nyata. Aku bisa merasakan ketegangan, rasa takut, rasa bersalah, dan akhirnya rasa syukur yang mendalam. Aku belajar bahwa peringatan Tuhan kadang datang dalam bentuk yang tidak bisa dijelaskan oleh logika manusia. Kadang ia datang dalam wujud warung yang tiba-tiba muncul di hutan, dalam tatapan seorang ibu misterius, atau dalam malam sunyi yang membuat jantung berdegup kencang. Tapi pesan yang disampaikan jelas, jangan sampai lupa jalan pulang. Malam-malam berikutnya, aku tidak pernah menunda. Sholat, capek boleh, lapar boleh, tapi aku selalu menyempatkan diri, meski sebentar, untuk bersujud, untuk berdoa, untuk mengingat arah pulang yang sesungguhnya. Rasanya hati lebih tenang, tidur lebih nyenyak, dan setiap rezeki yang datang terasa lebih baik. Aku bisa menatap anakku tidur nyenyak tanpa merasa bersalah. Aku bisa memandang istri dengan senyum tulus, dan aku bisa merasakan damai yang sebelumnya tidak pernah kurasakan sejelas ini. Terkadang, di malam hari, aku masih merasakan getaran halus di jalan yang dulu kulalui. Ketika lampu motor menembus gelap hutan, bayangan pohon di pinggir jalan terasa bergerak sendiri. Tapi kali ini tidak menakutkan. Rasanya seperti malam itu sendiri mengawasi, memastikan aku mengerti pelajaran yang diberikan. Aku tersenyum pelan, menarik napas panjang dan menopikan motor sebentar untuk mengingat kembali malam yang mengubah hidupku. Aku sadar, malam itu bukan sekadar pengalaman horor atau mimpi aneh. Itu malam yang memberi pelajaran spiritual. Aku belajar bahwa rezeki yang deras bisa datang bersamaan dengan peringatan yang tidak masuk akal. Aku belajar bahwa kelalaian terhadap kewajiban bisa menimbulkan pengalaman yang membuat kita sadar dan merenung. Dan aku belajar bahwa kadang dunia ini memberi tanda dengan cara yang tidak bisa dijelaskan, tapi harus dirasakan dan diingat. Warung itu tidak pernah muncul lagi. Aku berharap memang begitu. Tidak ingin ia kembali, karena aku tidak butuh takut lagi. Aku hanya butuh mengingat pelajaran itu. Dan aku yakin pelajaran itu akan tetap hidup di hati selamanya, menjadi peringatan halus tapi kuat. Setiap kali aku mendapatkan rezeki yang deras, aku tersenyum, mengingat kota-kota ibu Parubaya itu, dan memastikan aku tidak lupa arah pulang, tidak lupa sholat, tidak lupa bersyukur. Malam itu, meski tak masuk akal, telah mengubah hidupku. Aku tetap bekerja sebagai tukang ojek, tetap menikmati rezeki yang datang, tapi cara pandangku berbeda. Aku lebih menghargai waktu,
lebih menghargai keluarga, dan lebih menghargai kehidupan itu sendiri. Aku belajar bahwa kadang yang menekatkan bukan selalu hantu atau bayangan gelap, tapi kelalaian kita sendiri. Dan pelajaran itu bisa muncul dengan cara yang paling aneh, sekalipun seperti warung yang hilang, ibu parubaya misterius, dan malam yang sunyi di tengah hutan. Aku menatap langit malam di atas rumah. Udara dingin, tapi menenangkan dan tersenyum. Pelan, rasanya damai. Semua ketakutan dan kebingungan malam itu berubah menjadi pelajaran yang hidup. Aku menarik napas panjang, menepikan motor, dan mengingat kembali semuanya. Aku bersyukur, bukan karena rezeki yang deras, tapi karena malam itu mengajarkanku untuk tidak lupa jalan pulang. Aku sadar, malam itu bukan untuk menakutiku. Ia hadir untuk menegur, untuk mengingatkan, untuk membuka mata hati. Rezeki yang deras, jika membuat kita lupa diri, bisa menjadi peringatan yang tidak masuk akal dan pengalaman itu akan tetap tinggal dalam ingatan seumur hidup. Aku menatap motor yang setia menemaniku, anak yang tertidur pulas, istri yang tersenyum hangat, dan langit malam yang pekat tapi damai. Aku tahu, malam itu sudah cukup mengubahku. Aku tersenyum, menunduk pelan, dan berbisik dalam hati, matur nuwun. Aku ora bakal lali maneh. Sejak malam itu, hidupku lebih ringan. Rezeki tetap datang, tapi aku lebih bijak mengelolanya. Capek boleh, lapar boleh, tapi aku tidak lagi lalai pada kewajiban. Warung itu tidak akan muncul lagi, dan aku berharap memang begitu, karena aku sadar, malam itu bukan untuk menakutiku, tapi untuk mengingatkanku, dan aku tahu, pelajaran itu akan tetap bersamaku selamanya. Malam yang tak masuk akal itu, dengan semua ketegangan, ketakutan, dan rasa bersalahnya, telah menuntunku untuk pulang-pulang kepada yang memberi rezeki, pulang kepada keluarga, dan pulang kepada jalan hidup yang benar. Aku tersenyum lagi, pelan, menatap gelap hutan yang jauh di belakangku, dan menyadari satu hal yang sederhana tapi abadi. Rezeki yang deras, jika membuat kita lupa diri, bisa berubah jadi pelajaran seumur hidup. Dan itu akan selalu tinggal dalam ingatan, lebih kuat daripada segala ketakutan.